Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatihah Nuri Fidausi, NIM 202111210. Saya akan menjelaskan kembali bab 13 yang berjudul Sejarah Hukum Islam dalam Pandangan Pakar Hukum Islam. A. Konsepsi formal substantif hukum Islam. Konsep Islam yang dimaksud adalah konsep-konsep yang berasal dari sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran, Al-Hadis, dan Ijtihad. Ketiga sumber hukum Islam ini telah disepakati oleh pakar hukum Islam. Johaya, S. Praja, dan Joseph Saps juga berpendapat seperti itu, kalau sumber hukum Islam itu ada 3. Inti pemikiran hukum Islam menurut Saps bahwa konsep-konsep hukum Islam dibatasi ruang dan waktu. Saps berpandangan seperti itu karena hukum Islam itu sebelum periode Umayyah dan hukum bersifat normatif. Maksudnya berpegang teguh pada norma, aturan, dan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Menurut konsepsi Islam, hukum Islam tidak lepas dari fikih dan syariah. Karena dulu pada awal mulanya Islam, fikih ini digunakan untuk pemahaman hukum-hukum agama secara menyeluruh, yaitu hukum-hukum yang telah Allah perintahkan, seperti akidah, ibadah, dan lain-lain. Johaya S. Praja ini berpendapat kalau fikih itu mencakup hukum agama secara menyeluruh, seperti keyakinan atau akaid, amaliyah, dan akhlak. Pada abad kedua Hijriah, fikih ini mengalami pergeseran dan pembatasan sehingga terfokus pada masalah-masalah hukum saja. Jadi fikih yang dulunya mencakup akidah, akhlak, ibadah, ataupun muamalah, sekarang tuh hanya fokus pada hukum saja. Para fuqaha berpendapat kalau fikih itu hanya membahas hukum-hukum ijtihadiyah atau penetapan hukum, dan syariah membahas hukum-hukum ijtihadiyah, iqtidiyah atau tata cara, dan akhlakiyah yang berhubungan dengan akhlak. Johaya S. Praja berpendapat kalau fikih itu tidak lepas dari ilahiyah dan insaniyah. Ilahiyah itu maksudnya ajaran yang bersumber dari yang suci, dan insaniyah itu manusia untuk memahami ajaran. Upaya manusia untuk memahami ajaran. Fikih merupakan upaya untuk memahami ajaran Islam, sedangkan syariah adalah konsep dari seluruh ajaran Islam meliputi aspek keyakinan, moral, dan hukum. Di kalangan usuliyah ini memahami fikih sebagai hasil ijtihad. Di kalangan fuqaha memahami fikih ini sebagai kumpulan hukum syar'i. Pemikiran hukum Islam menurut Saps, hukum Islam itu dimulai pada akhir pemerintahan Umayyah dalam pengertian hukum bersifat teknis. Dari sini Saps merujuk pada hukum-hukum sebelum Islam, seperti hukum Yahudi dan Romawi. Sujono Sukanto mengatakan, hukum yang baik itu hukum yang hidup di masyarakat. Pendapat Sujono Sukanto ini mengacu atau mengarah pada nilai-nilai sosial yang diinginkan masyarakat. Pandangan hukum yang dikaji Saps berbeda dengan pemahaman ulama fikih, karena hukum yang dikaji Saps ini mengabaikan ilahiyah dan insaniyah. Hukum Islam dalam pandangan Saps itu tidak memasukkan unsur-unsur teologis, seperti pengertian fikih dalam Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Dan Saps ini juga tidak menjelaskan asal-usul syariah dan fikih. B. Konsepsi tentang sumber dan periodisasi hukum Islam. Saps berpendapat bahwa sumber hukum Islam itu tradisi masyarakat Arab pra-Islam atau hukum adat, bukan Al-Quran dan Sunnah. Pendapat Saps ini mengacu pada hukum adat yang dijadikan awal pembentukan Islam. Johaya S. Praja mengatakan, ahli tasawuf berpendapat kalau sumber hukum Islam itu hakiki adalah Allah. Sedangkan ahli fikih berpendapat kalau sumber hukum adalah Al-Quran. Nah, dalam hal ini Saps itu melupakan
dan mengabaikan kalau hukum Islam itu tidak berdasarkan pada masyarakat saja, tapi juga ada peran penting hukum Islam dalam pemahaman umat Islam juga. Pemikiran lain dari Syadz adalah bahwa Al-Quran tidak memberikan standar teknis tentang hukum, misalnya jual beli. Syadz berpikiran seperti ini karena dalam Al-Quran itu kurang jelas dalam pemahaman transaksi. Pemikiran Syadz tentang Al-Quran ini ditolak oleh Coulson Fitzgerald, ahli hukum Islam. Karena sumber hukum Islam itu dari masa Nabi, yaitu Al-Quran, bukan tradisi Arab pra-Islam seperti yang dijelaskan oleh Syadz. Tradisi Nabi ini tidak ada sampai pertengahan abad 2 Hijriah atau 8 Masehi. Bahwa kebiasaan atau sunnah sebelum waktu itu tidak dipandang sunnah Nabi, tetapi sebagai sunnah masyarakat. Syadz memperbandingkan antara versi tradisi awal dan versi tradisi terkemudian. Tradisi dari periode selanjutnya itu adalah palsu, dan versi-versi yang selanjutnya setelah itu diperluas lewat pemalsuan-pemalsuan. Pengertian sunnah menurut Syadz bahwa konsep sunnah muncul relatif kemudian, berbeda dengan Fazlur Rahman yang menyatakan konsep sunnah telah ada sejak semula. An-Naim mempertegas pendapat Rahman kalau konsep sunnah itu ada sejak semula, yaitu pertama, Islam itu mengacu pada sunnah-sunnah Nabi. Syadz menegaskan belum terwujud pada masa ditulisnya karangan-karangan dogmatis. Dogmatis ini mempunyai arti bahwa orang yang berpegang teguh pada kepercayaan mereka tanpa berpikir dan hanya ikut-ikutan saja. Rahman pun menolak pendapat Syadz yang mengatakan kalau pada masa itu tulisannya karangan-karangan dogmatis, karena tidak ada hadis dogmatis jenis apapun, kata Rahman. Pandangan Syadz tentang isnad sebagai metode yang lahir terkemudian sebelum hadis itu muncul. Pendapat ini dibantah Mustafa Azami. Mustafa Azami membantah karena alasannya yang pertama, isnad itu sudah digunakan sebelum perang Siffin. Fitnah terjadi tetapi perawi belum tegas dalam menerapkannya. Yang kedua, kelompok isnad yang hanya dikhususkan pada Malik, Nafi, dan Ibnu Umar. Kedudukan ijma' dan qiyas menurut pendapat Syadz berasal dari tradisi Yahudi bukan Islam. Pemikiran Syadz ini didasarkan pada sunnah berakhir pada sahabat, dan istilah ijma' ini bermula generasi sahabat. Pemikiran Syadz tentang periode hukum Islam mulai dari abad 2 pada masa Umayyah, bukan zaman Rasulullah. Nah, di sini Said Ramadan, Goitain, dan Coulson menjelaskan kalau kunci kelahiran hukum Islam itu berdasarkan surat Al-Maidah ayat 4 dan 42-51 yang isinya 5 tahun setelah meninggalnya Nabi Muhammad. Syadz menyebut bentuk-bentuk hukum Islam belum terwujud kecuali hukum keluarga dan waris. Syadz ini hanya membuat formasi hukum Islam yang berdasarkan pada pemerintah Umayyah saja, bukan dari zaman sebelumnya. C. Konsepsi metode penggalian hukum Islam. Djuhaya S. Praja menjelaskan hukum Islam terdapat 4 pendekatan, yaitu yang pertama teologi, kedua filsafat, ketiga sejarah, keempat ilmu-ilmu hukum. Sedangkan Syadz ini menggunakan 2 pendekatan, yaitu yang pertama sejarah, kedua ilmu-ilmu sosial. Nah, pendapatan pertama yang dikemukakan oleh Djuhaya S. Praja, teologi.
ini memiliki aturan-aturan yang mengatur syariah dan fikih. Tetapi pendekatan teologi ini diabaikan oleh SATS, karena SATS ini hanya fokus pada penelitian sejarah dan sistem syariah, tidak melibatkan Al-Quran. Pendapat Joya S. Praja ini didukung Cik Hasan Bisri, karena dalam meneliti hukum Islam itu memiliki prinsip dan fungsi hukum. Yang kedua, filsafat. Joya S. Praja ini menjelaskan kalau filsafat hukum Islam itu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjangkau oleh ilmu hukum. Misalnya seperti apa hakikat hukum Islam, apa hakikat keadilan. Nah, kedua pendekatan ini, teologi dan filsafat, diakui oleh Fazlur Rahman karena hukum itu tertumpu pada yang pertama usul fikih, yang kedua maqasid asy syariah. Berbeda dengan SATS, ia menggunakan pendekatan filsafat dalam arti kemaslahatan, maksudnya tampak tidak terjadi. Metode kedua yang digunakan SATS adalah metode sosiologi hukum. SATS ini membedakan antara hukum publik dan hukum perdata, sama dengan metode sosiologi hukum yang digunakan oleh Max Weber. Metode selanjutnya digunakan SATS adalah metode sejarah, karena hukum itu dari adat istiadat dan kepercayaan, bukan dari undang-undang. Ketiga, pendekatan sejarah. Menurut Joya S. Praja, ini penting karena untuk mengetahui latar belakang dikeluarkannya hukum tersebut. Kenapa kok ada hukum ini? Dan apa usul-usulnya? Berarti dalam memahami Islam itu, berarti dapat diambil kesimpulan kalau dalam memahami Islam itu bukan hanya dua pendekatan saja seperti yang dilakukan oleh SATS, yaitu pendekatan sejarah dan ilmu-ilmu sosial, tetapi juga harus menggunakan pendekatan teologi, filsafat, sejarah, dan ilmu-ilmu sosial. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.